Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Kali ini kita akan belajar pelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, berilah tambahan ilmu yang manfaat dan berilah kefahaman serta jadikanlah menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebagai tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian diharapkan mampu memahami makna al-asmaul husna. Kita kenal dengan asmaul husna. Asmaul husna yang pelajaran kelas 5 ini adalah tentang asmaul husna al-mumits, al-hayyu, al-qayyum dan al-ahad. Baik, Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma 99 nama yang kita kenal dengan asmaul husna. Pada pelajaran ini yang akan kita bahas, akan kita pelajari, akan dikemukakan hanyalah 4 asmaul husna, yaitu al-mumits, al-hayyu dan al-qayyum serta al-ahad. Baik anak-anak, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ada kalanya kita mengenalnya dengan melalui asmaul husna. Karena ketika kita ingin mengenal sesuatu, tentu kita mengenal namanya. Nah, apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Allah. Siapa Allah? Siapa Tuhan kita? Siapa sih Tuhan itu? Dalam agama Islam menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Al-Asmaul Husna. Apa itu arti dari Al-Asmaul Husna? Yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Al-Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya al-asmaul husna, al-mumits, kita akan membahas nih al-mumits, al-hayyu, al-qayyum dan al-ahad. Baik, langsung saja kita membahas tentang al-mumits. Perhatikan gambar ini. Iringan menuju pemakaman, artinya ada kematian. Nah, al-mumits mengandung arti Allah itu Maha mematikan. Artinya Allah lah yang mempunyai hak untuk menghidupkan seseorang, untuk mematikan seseorang. Jadi tidak boleh menganggap bahwa kematian itu atas makhluk sendiri yang mempunyai hak, tetapi Allah lah yang mempunyai hak mematikan, karena Allah itu al-mumits. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Maka ketika manusia membunuh orang, mematikan orang, itu tidak boleh, haram hukumnya,
Kenapa? Karena yang punya hak untuk mematikan ya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mempunyai, maka Allah lah yang mengambilnya. Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Kan tetapi kita harus meyakini bahwa kematian itu merupakan bagian dari tangga menuju kebahagiaan apabila di dunianya melakukan amal yang baik. Nah, yang kedua, Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Hayyu ini yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala hidupnya kekal alias selamanya dan yang memberi hidup pada makhluk. Kita ini diberi hidup oleh Allah karena Allah lah yang memberi hidup. Allah lah yang mempunyai hak sebagai Tuhan yang maha menghidupkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Nah, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri atau tidak bergantung pada makhluk. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk bergantung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, yang berikutnya Al-Ahad, yang artinya Maha Esa. Allah mempunyai sifat atau nama Al-Ahad ini mengandung arti Allah itu Esa. Esa itu tunggal. Perhatikan Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Ahad, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Maha Esa itu tak ada sekutu baginya. Nah, anak-anak, bagaimana kita bisa mengaplikasikan Al-Asmaul Husna tadi, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita mempunyai keinginan untuk menggunakan sifat-sifat terpuji itu supaya kita menjadi anak yang terpuji di hadapan Allah. Nah, contohnya ini. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Manusia sebagai dokter, sebagai pelayan kesehatan maksimal untuk melayani pasien ketika sakit, perawat melayani pasien saat sakit. Akan tetapi Allah yang menentukan kematian itu, bukan karena dokternya yang tidak bisa melaksanakan tugasnya, akan tetapi sebagai manusia hanya berikhtiar, hanya berusaha. Tapi kematian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, yang maha menghidupkan atau yang maha hidup. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan, mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita gunakan hidup ini, ya Allah yang beri hidup. Nah, setelahnya kita diberi, ya kita gunakan untuk memeliharanya kehidupan. Dengan cara apa? Berusaha, belajar, mencari rezeki yang Allah tentukan tentunya. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan ini sebagai anugerah Allah. Yang berikutnya adalah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selamanya. Maksudnya berdiri sendiri itu tidak bergantung kepada makhluk.
Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Ini contoh. Anak ini menunjukkan kemandirian setelahnya tidur merapikan tempat tidur sendiri. Nah, bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur seperti contoh ini. Nah, pasti di antara kalian sudah kan kelas 5 untuk berlatih mandiri melakukan hal-hal yang bisa dilakukan sendiri seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan makanan untuk berangkat sekolah, dan seterusnya. Nah, dalam musim pandemi ini kalian belajar online mandiri, ya kan? Misalkan kalian punya HP, ya tentunya jawabannya nggak usah kalau ada soal atau apa, nggak usah tergantung kepada orang lain. Mandiri itu berarti menunjukkan sikap kemandirian, dan itu namanya menggunakan al-asmaul husna al-qayyum. Selanjutnya, al-ahad yang maha esa mengandung arti Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal, yang esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan pekerjaan rumah, PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Belajar sendiri, menyusun buku, subhanallah. Maka mudah-mudahan dengan pelajaran kita kali ini, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, kalian bisa mempunyai semangat untuk melakukan kebiasaan selalu melakukan tindakan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani sifat Asmaul Husna, nama Asmaul Husna itu sendiri, yakni sifat-sifat yang indah bagi Allah sehingga kita menjadi makhluk yang indah juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa menjadikan bagian kehidupan kalian dalam sehari-hari. Selamat untuk melakukan latihan soal. Semoga kalian sukses. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.